Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi di channel Alvin Motor. Kali ini di sini kita melanjutkan proses pemasangan mesin ke bagian kerangka untuk motor Jupiter Jet sebelumnya ya. Untuk motor Jupiter Jet sebelumnya yang sudah bongkar total di bagian mesin ya, silahkan kunjungi ke belakang atau lihat di kolom deskripsi. Di sana ada part 1, part 2, part 3 ya. Proses pemasangan kulkas, pemasangan gigi rasio, pemasangan bagian bak kopling di sana, pemasangan bagian magnet di sini sebelah sini, dan pemasangan silinder dan silinder kop. Pokoknya untuk semua full kita tutorialkan proses pemasangan dan pembongkarannya ya. Apa saja yang perlu diganti, mesin, kronologis suara mesinnya seperti apa, bisa teman-teman lihat ke belakang ya, ke video sebelumnya, atau lihat klik di kolom deskripsi. Di sana sudah kita cantumkan linknya untuk part 1, part 2 dan seterusnya sampai selesai ya. Kita sekarang ini finishing ya, pemasangan sekaligus penyetelan ya. Dan sebelum kita pasang ke bagian sana, untuk karburator deh leungeun geser. Nah, ngahalangan leungeun. Untuk karburator sudah kita servis, sudah kita perbaiki ya, sudah kita bersihkan di bagian dalamnya. Dan untuk busi di sini, busi tidak kita ganti dulu ya. Busi tidak kita ganti dulu, dibersihkan saja dulu ini, karena dari segi fisiknya ini tidak ada masalah ya, masih bagus, oke-oke saja. Tapi kadang dari segi fisiknya oke, bagus, tapi kadang-kadang juga sudah konslet dalamnya. Untuk mengecek di bagian busi ini harus kita coba, kita pasang dulu ke bagian motornya menyala apa tidak, atau kita pasang ke bagian cuk busi, percikannya bagus apa tidak ya, untuk menentukan busi ini rusak atau tidak. Karbu sudah kita servis, ini sudah kita pasang, sudah kita rakit semuanya ya, tinggal kita pasang ke bagian kerangka. Namun sebelum kita pasang nih, ini hal yang mesti harus diperhatikan juga, karena ini sepele tapi berakibat fatal. Mana selang hawa pembuangan. Nah, ini dipotong segini ya. Ini dipotong segini, sedangkan di sini menghadapnya ke depan ya. Menghadapnya ke depan. Nah, di sini permasalahannya ya, jika motor saat kondisi hujan di bawah atau kena gendangan-gendangan air, ini kan menghadap ke depan. Otomatis saat melaju motor ini ke depan, tidak mungkin ke belakang, pasti ke depan ya. Sedangkan di sini pendek kayak gini, posisinya sejajar. Saat dia melaju ke depan, otomatis ada air yang dari depan saat dia masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam perlahan, prosesnya panjang, tidak langsung fatal ya. Perlahan air masuk ke bagian mesin ya. Seharusnya di bagian mesin di dalam sini full terisi oleh oli tercampur dengan air ya. Silahkan nilai dengan sendiri, nilai oleh teman-teman sendiri jika mesin terkena air itu akibatnya apa ya. Akibatnya apa? Pasti fatal ya di sini. Ini untuk penggantian di bagian selang ini harus di bawah sebelum kita naikkan ke atas. Kalau sudah kita naikkan ke atas, ini akan sedikit kesulitan ya. Mudah, tapi bisa, bukan mudah, bisa kita pasang setelah nempel di bagian kerangka. Tapi ini akan sedikit kesulitan untuk pasang selang di bagian sini ya. Nanti karena selang ini nih di sini akan terkoneksi langsung ke sini. Nih, ke filter udara ke sini ya. Ini tidak boleh buntu seperti ini ya, apalagi sejajar. Mending kalau misalkan panjang dilekukin ke atas, ngadep ke belakang. Air tidak akan mungkin masuk dari belakang karena motor melaju ke depan bukan ke belakang. Kalau ke belakang baru dia masuk air dari belakang ya. Kalau ini segini ya, ini yakin pasti air masuk ke sini. Set, masuk ke dalam. Ya, cuman saya bilang tadi prosesnya lama, tidak langsung fatal. Sedikit demi sedikit akan menggerogoti atau merusak komponen-komponen dalaman mesin motor ini sendiri ya. Nih ya, ganti. Deh, cabut deh. Ganti. Nah,
di bagian sini juga ini harus plong ke dalam, jangan sampai tersumpel. Ini pun dulu. Karena untuk jenis motor ini hawa pembuangan mesin, hawa mesin cuman di sini doang, tidak ada lagi. Nanti ini ke filter udara nih, set. Nah, setelah seperti ini ya, lanjut kita pasang ke bagian kerangka, ya. Lanjut pasang, yuk. Berat guys. Nah, ya kita ini lagi di sini untuk memasang di bagian sini juga ada tekniknya ya. Ini untuk pemasangannya yang bawah dulu, ini dengan ini. Kalau ini terakhir, ini dengan ini ya, paling bawah. Setelah kayak gini nih ya, ini mudah. Tinggal angkat bagian head, nah gini tuh, abot. Nah, tinggal, tuh. Tok, pukul dari sana ya. Nah, tinggal satu lagi yang depan. Pasang mur. Handap. Taruh deh. Selanjutnya pasang karburator. Di bagian kabelnya sudah di jumper nih. Ini kabel warna putih kayak gini. Rp20.000.
Setelah masuk bro, cabut lagi. Ini kesini dulu nih. Sepanjang malam aku berdoa, bersyukur selalu aku meminta, semoga kita bahagia. Dengarkanlah. Iya lah yo. Nah, mana ini? Nagati ngobok mau pakai obeng. Sepanjang malam aku berdoa, bersyukur dan selalu aku meminta, semoga kita cari sambungannya nih. Sepanjang hidupku tak ku relakan hidupku. Asap gigi. Tidak. Kita netralkan dulu. Dengan dirimu kini ku bahagia. Dang 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 darang dang dang. Ini pemasangan ini nih sepele tapi ini penting. Nih di sambungan di bagian sini nih ya, pin ya. Ini menghadapnya ke depan kayak gini. Kan rantai berputarnya ke sini. Ya. Semakin dia berputar kencang ke sini, nih. Set ya ke depan. Ini akan semakin tertekan, daya tahan semakin kedorong ke sini, mengunci. Tapi kalau kayak gini ya. Ini muternya ke depan kayak gini, ini otomatis akan lama-kelamaan dia kedorong. Nah, ini kedorong nih, slek slek slek. Ini akan lepas nantinya. Kalau kayak gini nggak akan lepas. Nah. Kita pasang.
udah apa karat. Nih, hampir saja. Ada berang lo barengit. Tata geng. Seheru. Kuat, mantap. Nanti kita kasih double mur di sini. Yang penting saat kita injak, plek, tidak mentok ke bagian sini. Nih, masih jauh, noh. Nih ya, untuk mengecek di bagian kopling, injak sini ke depan, klek, jangan dilepas lagi. Nah ini harus keputar nih, tuh. Ya ini harus keputar ringan kayak gini. Dilepas dia langsung nyangkut giginya. Nah, berarti menandakan setut kopling berfungsi dan bekerja dengan baik. Sekarang ya ke belakangnya, ke depan dulu, ke belakang. Ya, lepas, jangan nyangkut. Berarti setut kopling berfungsi dan bekerja dengan semestinya. Ya, pemasangan di bagian sini sudah selesai pasang. Kick starter engkol. Nah sini. Busi deh pasang. Bensinan, beli bensin heula. Kayak pasang knalpot heula lah. Busi, pasang knalpot, pasang ini nih. Nih. Set. Buat ke ini filter udara biar nggak bunyi wos.
Purbalingga masih. Purbalingga bro. Masih enak suaranya. Gak apa-apa. Dek, pasarkan bensin dek. Dek, pasar bensin. Ulah papi lah, pasar bensin doang kadang. Bapak tuh, tungguan. Beli bensin doang, bentar. Rp14.000. Ya. 15.000 ya. Nggak boleh ikut-ikutan, tungguin situ. Ini kita pakai tali variasi nih, Dawud lepas. Dek, Aldi, rada geran. Tuh ya, bensinnya kosong. Bensinnya kosong. Tuh. Di filternya sampai nggak adaan kering. Jeng blok mesin, putihan blok mesin. Mana? Banget. Nah gitu. Eta mah lain iya, lain non, lain ngeledek lain. Memberi motivasi supaya memperbaiki diri lagi. Motivasi, kritikan pun membangun. Namun jelema dikritik untuk marah, eta ciri-ciri jelema bakal sukses. Amin ya Allah, amin. Lamun dikritik marah, eta ciri-ciri jelema bakal mual sukses karena hatena leutik, kerdil. Jelema mah hatena kudu jembaran. Biasa bae. Berlayar. Kanebo jeung mesin ya, Made. Nih, untuk di bagian sini baut yang ini belum kita cek. Nih, kemarin ngencenginnya baru pakai impact ya. Mantap, sudah kencang. Tinggal nungguin bensin. Langsung kita coba nyalakan. Nih sekali lagi kita ulangi. Motor ini setelah menyalakan ini sehernya masih baru, boringnya baru dilemer,
setang piston baru, bearing kruk as baru, pokoknya banyak yang baru, noken as baru, rantai keteng baru, palep klepnya baru ya. Jadi kita end ryan, setelah menyala kita end ryan ya. Kita panaskan dulu beberapa menit. Nah, setelah kondisinya suhunya sudah panas, kita diamkan lagi supaya dingin mesinnya. Lanjut kita setel ulang klep ya. Untuk penyetelan ulang klep di sini wajib. Setelah turun mesin, setelah naik, setel ulang klep. Apalagi di bagian noken as, rocker arm, klep baru ya. Setelah disetel di bawah, setelah naik, setelah menyala, setelah mesin suhu mesin panas, setelah end ryan kita dinginkan, lalu kita setel ulang klep ya. Wajib, karena biasanya ada perubahan ya. Setelah menyala ada perubahan. Bensin sudah datang. Sekarang nggak ada pertalit di sini, di eceran nggak ada pertalit, pertamak. Nyuci pun sekarang nggak pakai pertalit, karena nyari pertalit di kampung susah, tidak ada eceran ya. Pakainya pertamak, mantap. Bensin sudah turun, kita ketok-ketok di sini supaya pelang-pelung. Aduh, filter lagi bocor. Filternya bocor bro. Filternya bocor. Di bagian karbu juga bocor nih. Karena di bagian pelangpungnya ini, oh dari ini nih, tuh, dek, tang dek, kencengan ini, nih dari sini nih, nih, baut pembuangannya, nah. Ininya kotor. Tutupan lah dek pakai lengan. Bensin. Ulah mahal bensin lah. Rep kodenya. Berapa? 70. Ini bekas nyuci sampai ngisi ke sini pakai pertamak. Ini habis 70.000-nya dek. Bensinnya habis 70.000. Soalnya 10.000 sekarang sedikit. Kayak pertalit dulu. Korek mas Ahmed ya. Met. Aku Soalnya pertama. Kayak ulah kak. Ini ya filter ganti ya. Ngejeblok ya. Nah ini sudah tidak banjir lagi karena di bagian sininya nih ada sedikit kotoran, makanya keluar dari pembuangan. Dek, yuk nak ganti lah ya filternya. Nah, coba tidur dek. Ayo nanu, iya. Kosong. Ayo didinya deket. Kita ngerekod video, bikin video seperti light saja ya. Tidak ada yang dipotong, tidak ada yang dipercepat apa adanya. Ini untuk pemasangan filter ini jangan kebalik, jangan kayak gini. Kayak gini tuh. Langsung moncrot guys, semprot guys, karena ini mudah terbakar. Jadi kalau ada percikan api sedikit saja dia langsung nyambar. Strat.
semprotan dia angin dia. Kita coba nyalakan deh, hirupan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karbunya belum kita setel-setel. Ini belum disetel aja noh, udah bisa stasioner. Dek, hirupan deh, Dek. Gas. Karbunya lap nih. Karbunya error. Dek. Masih mana tes aja. Karbunya error, bro. Motor ini baru naik mesinnya. Kalau saat posisi Ryan pakai karburator yang tidak normal, ya, ini akan beresiko ngerusak lagi ke komponen-komponen yang sudah kita perbaiki, ya. Nantinya akan ngerusak karena asumsi bahan bakar terlalu berlebih, bisa jadi boros ke bagian seher, ke bagian boring, bisa-bisa kita matikan, ya. Ke bagian bahan bakar terlalu banyak masuk ke boring, ke bagian ruang pembakaran nantinya ke bagian seher ini terlumasi oleh bensin, nantinya sehernya bisa-bisa ngejim, bisa-bisa tergores lagi, ya. Jadi saat posisi Ryan diharuskan sekali, diwajibkan sekali menggunakan karbu yang normal, ya, menggunakan karbu yang normal, ya. Sedangkan ini karbunya tidak normal, langsamnya pun ngebanting, deg, itu nantinya akan merusak ke bagian komponen-komponen yang sudah kita ganti, ya. Karena dia kalau misalkan seher, ya, dia mainnya tidak selaras, tidak enak, ya, melainkan dia deg gentak, otomatis dia akan merusak, ya. Jadi kita saat posisi Ryan kita menggunakan karbu yang normal dulu, kita ganti karbunya pakai yang baru dulu. Buka, Dek, karbunya, Dek. Buka karbunya. Kita ganti.
bro. Kita ganti pakai yang baru dulu. Untuk end Ryan nantinya terserah ya. Mau diganti, mau dibayarin mangga, enggak juga mangga, kita taruh lagi ya. Karena saat posisi end Ryan kita harus menggunakan karburator yang normal. Kalau karburator yang tidak normal jangan dipakai end Ryan, nantinya akan merusak. Nanti kita sia-sia bongkar turun mesin, kerja kita nanti sia-sia ya. Ini cabut dulu nih, set. Sia-sia nantinya. Sia-sia ku berjuang merantau di negeri orang, semua ku lakukan untukmu sayang, tapi kau malah putuskan hubungan. Sungguh sakit hati ini, sakit mendengar kau telah dijodohkan. Chat. Sia-sia ku berjuang merantau di negeri orang, semua ku lakukan untukmu sayang. Ini buka baut di sini, kalau masuk ke intake kluk ke bawah, wah alamat. Nah, pede nih. Ya. Jadi tuh. Masalah ini. Ya, buka lihat tuh. Kabel gasnya bro, super nih. Biarin dulu. Sakit hati ini, sakit mendengar kau telah dijodohkan. Nah, cabut lagi ya. Benar deh.
Salah bro. Sungguh sakit. Kayak ulah cabut lah. Mau aduh, berapa ringgit? Ini ya suka semua. Berapa pasang? Kebalik. Tuh. Ya dia tuh. Bodi yang pasar mah. Mau 10 L. Mau 10 L. Hah? Awas bom. Temesan lagi ya. Temesan. Dari tempat Lagi nih. Dari tempat 92.000. Yang hotel. Kodri. Oh, dari batu kemudian dong karena gitu. Hati-hati udah patah deh terakhir. Oh, Saya buka deh ini. Yang di situ. Sakit hati ini sakit. Nah, lain aja. Enggak. Banyak cerita obeng yang mestinya kau saksikan. Ya kasihkan ya. Di sini. Up. Di sini. Mana teh atuh mah? Turun. Coba spread. Udah, biarin dulu. Panjang tuh. Panjang tuh eta mah. Mantung kena. Ya pragu mah. Yang pendek mana?
Putuskan hubungan. Ya. Kunci L5, baik kunci L5. Mana? Aduh, stok borong koprak. Aduh, bau dan Kabur. Sungguh berat aku rasa. Oh yeah. Kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa. Hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa. Hirupan. Bismillahirrahmanirrahim. Kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa. Hidup tanpa dia. Nih ya, ini saat posisi entrayan kita kasih besar sedikit langsamnya ya, stasionernya kasih besar sedikit. Ini knalpotnya sudah pakai yang bising. Coba tutupan knalpotnya. Nah, suara mesinnya lembut bro. Tuh, nggak ada yang listrik. Bisa didengerin. Sudah senyap, tidak sebelumnya. Kalau sebelumnya trak tak 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 tak. Kayak di TikTok lagi rame musik trak tak tak tak. Tuh, ini ditutup, suaranya lembut, tidak terdengar. Ini untuk yang punya motor, suara mesinnya sudah senyap, seperti tidak menyala tuh. Apalagi kalau pakai knalpot yang standar. Kalau pakai knalpot yang standar, ini enak dengarnya. Nah, ini biar endrayan ya, supaya si piston lancar, komponen-komponen yang baru supaya beradaptasi ya, supaya lancar intinya, supaya berfungsi dan bekerja dengan semestinya ya. Nah, selanjutnya di sini dek kunci 12 sok. Ini kan motor baru menyala. Nih, kita pastikan sebelum dipasang di bagian silinder dan silinder kompoli sudah mantap cerat ya. Sudah mantap keluar. Sekarang kita cek sirkulasi oli berjalan ke sini. Nah, ke sini. Dari sini dia akan naik ke atas ke bagian
bagian rocker arm dia akan bersirkulasi. Kita lihat untuk mengecek kompor ini bersirkulasi dengan baik apa tidak. Bisa kita buka di bagian sini, dikendorkan tidak masalah. Dikendorkan ini akan langsung keluar oli. Kalau sirkulasi olinya bagus. Yang bawah ini satu nih. Tuh. Oli naik ke sini ya, ini aman. Suara bukan suara motor nih, suara mesin kompresor angin sedang dinyalakan. Nah ini kita tidak berani untuk besret-besret gas karena motornya belum lancar. Di bagian komponen mesin dalamnya belum lancar ya. Mungkin cukup sampai di sini videonya ya. Nanti kita setelah end Ryan kita dinginkan, klep disetel lagi ya, wajib setel lagi. Untuk selanjutnya mungkin nanti kita konfirmasi ke yang punya motor, karbunya mau pakai yang baru aja ini apa mau diperbaiki. Kalau diperbaiki kemungkinan agak sulit ya, agak sulit karena tadi sudah kita bersihkan, sudah kita perbaiki, hasilnya seperti tadi. Karet untuk karet diafragmanya sudah agak kaku. Salah satunya di bagian karet diafragma sudah kaku. Jadi untuk cari karet diafragmanya susah. Nanti kita konfirmasi ke yang punya motor lah, mau diganti pakai karbu ini apa, itu saja ya. Yang penting saat posisi end Ryan kita menggunakan karburator yang normal. Kalau menggunakan karburator yang tidak normal, nanti resiko ya merusak nanti. Percuma kita sia-sia ganti dalaman mesin saat end Ryan pakai karbu yang tidak normal, otomatis putaran mesin tidak normal ya, asumsi bahan bakarnya tidak normal, membuat setensionernya ngebanting ya. Nantinya akan merusak ke komponen-komponen yang sudah kita ganti. Kalau setelah end Ryan bebas, mau dilepas lagi bebas karburatornya, mau dipasang aja bebas, mangga, lebih baik karena karburatornya dibayarin. Kalau misalkan dilepas karburator ini yang baru juga nggak apa-apa, mangga. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami dari awal sampai akhir, dari part 1, part 2 dan selanjutnya sampai terakhir sampai menyala seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti, dan jika ada kata-kata dalam segi apapun yang tidak sesuai, yang kurang sesuai, saya sebagai manusia biasa ada sisi kelebihan dan ada sisi kekurangannya ya. Mohon dimengerti itu ya. Baiklah, jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like dan komentar. Jika ada pertanyaan insya Allah nanti saya jawab ya. Nanti insya Allah saya jawab. Tapi kalau tidak dibalas komentarnya jangan marah ya. Dan jangan dulu nyalakan, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video atau live streaming berikutnya selanjutnya dari Alvin Motor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.